Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada yang non muslim saya ucapkan salam sejahtera, Tuhan memberkati. Pasti terkabul, wasilah ilmu RDAY. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan, nama saya Dewi Susilawati, tinggal di Bandung, Lampung, Sulawesi. Ya. Cerita dulu. Kita suruh tidur apa dengerin? Dengerin. Jadi sebelumnya memang saya cuma lihat-lihat di snack video, terus alhamdulillah mempraktekkan seperti habis sholat, yasin, haji. Kebetulan kan saya memang dari usaha mulai tidur, Pak Haji. Pokoknya masalah perekonomian lah intinya Pak Haji. Mulai dari situ kayak beli hutang apa saya praktekkan. Alhamdulillah sih rasa sama saya ada peningkatan nih Pak Haji. Misalkan habis baca surat yasin atau apa gitu, hati saya agak tenang gitu kan ya. Tadinya kan ya takut apa-apa tuh, takut ketemu orang karena banyak hutang gitu kan Pak Haji. Terus lama-lama saya ke ini sama adik saya kebetulan dari Purwakarta yang memang udah ini ke Pak Haji gitu kan. Diceritain lah ya seperti itu, kalau misalkan teteh mau ini ke RDAY gitu kan. Ya dikasih tahu praktekin aja dulu sebelum ini ke Pak Haji, testimoni seperti itu kan Pak Haji. Alhamdulillah sudah saya praktekkan juga Pak Haji. Ya saya doanya ya. Jadi Mbak udah praktekin ilmu RDAY apa? Mandi jam 12.00 dengan senyumnya mana? Senyum 41 kali Pak Haji. Senyum dulu 41 kali. Ya, terus mandi pakai daun pandan 9 lembar. Testimoni di daun pandan, yakin uang rekening masuk ke atas nama saya Dewi Susilawati 10 juta. Yakin ada orang linglung yang ngasih saya usaha biar usaha saya jalan kembali gitu Pak. Iya, tapi yang manjur doa adalah tidak boleh sedih, tidak boleh nangis, tidak boleh mewek, tidak boleh meratap. Jadi doa yang paling manjur di muka bumi ini adalah doa pada saat kita gembira, ceria. Karena kalau kita senang, rezeki datang. Tapi kalau kita sedih, rezeki pergi. Nah, bisa gak doanya gembira, ceria? Itu yang manjur. Kedua nih Pak, Bu. Jadi kalau Bapak pengen punya hajat terkabul, doanya cuma satu. Cari perempuan yang pernah melahirkan. Nitip doa sama dia. Boleh ke ibu kandung, boleh ke istri. Jadi perempuan yang pernah melahirkan, doanya tidak pernah ditolak sama Allah. Itu sabda saya. Kok gitu Pak Haji? Karena dia pernah bertarung antara hidup dan mati pada saat melahirkan. Jadi doanya nggak pernah gagal. Cuma ya itu Pak Haji, semenjak ya masalah perekonomian, jadi kayak masalah rumah tangga dicoba seperti itu Pak Haji, banyak. Ya pokoknya gini ya Pak, doa wanita yang pernah melahirkan, doanya tidak akan pernah ditolak sama Allah. Yang pernah ngelahirin ya mama kita, nenek kita, atau kita sendiri aja buat doain suami kita. Kalau suami kita kan belum pernah ngelahirin, ya udah kita yang doain aja sebagai istri tercinta. Yang manjur apa sih Pak Haji? Pada saat kita nenenin pasangan kita. Jadi pada saat nenenin, kita berdoa di atas ubun-ubunnya suami sambil nenenin suami. Ibu ada suami gak? Ada. Nah, berani gak ibu nenenin suami? Yakin berani Pak. Berani ya. Nah, sambil nenenin pelan-pelan, ibu doain di atas ubun-ubunnya dia sampai dia tertidur. Nanti doanya di ubun-ubunnya cair, lunas. Mobilnya Pajero Sport Dakar tahun 2025. Amin. Gitu. Oke? Siap Pak Haji. Sip, tepuk tangan dong. Mau nenenin suami tercinta sambil berdoa biar tendernya dapat terus. Cepet.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan, nama saya Nina Nopianti dari Purwakarta. Pak Haji, saya mau bertanya, kebetulan baru pertama kali ke sini. Gimana caranya agar suami saya setia gitu? Ya nggak main cewek, terus kan perekonomian lagi sulit gitu, biar stabil gitu. Jadi gini Bu, doa yang manjur itu doa kalau ibu nenenin suami. Sambil nenenin suami, ibu ucap di atas ubun-ubun, setia ya sama saya gitu. Nah, sambil nenenin ibu berdoa gak di ubun-ubunnya suami? Enggak, kan belum tahu. Oh, belum tahu. Ya udah praktekin dulu di sini deh. Jadi doa yang paling manjur adalah doa wanita pada saat dia nenenin pasangannya dan dia berdoa di ubun-ubunnya sambil berdoa. Cair, tender dapet, ada orang linglung kasih modal 100 miliar tanpa jaminan, tanpa pengembalian, terus sambil dia nenen. Minimal 99 kali kiri, 99 kali kanan. Sambil nenenin pantang wanita batuk ya. Gak boleh Bu, kalau nenenin nenenin pasangan kita nggak boleh batuk. Kalau batuk batal, mesti diulangi lagi. Ulangi lagi deh, tadi kan batuk. Meremelek boleh meremelek, tapi nggak boleh batuk. Itu tadi pada batuk ya, batal. Ulangi lagi. Hah? Ya nanti disiapin bandot di bawah. Di bawah ada bandot, masih ada 5 lagi. Nah, yang manjur lagi kedua Bu, mandiin pasangan kita. Mandiin pasangan kita. Jadi wanita yang mandiin pasangannya itu saldonya nggak pernah di bawah 1M. Tuh, mandiin. Tapi pada saat mandiin pasangannya, wanitanya nggak boleh telanjang bulat, nggak boleh, mesti pakai daster dan BH-nya dicopot, celana dalamnya dicopot. Ketiga, wanita yang hobinya nyuapin pasangannya. Wanita yang hobinya kalau makan disuapin tuh, ya dimakanin, disuapin, itu saldonya nggak pernah di bawah 1M, nggak pernah. Makanya saya bilang, ngapain perempuan sampai kerja keras, padahal tinggal nyuapin aja pasangannya. Itu saldonya nggak pernah di bawah 1M Bu. Nah ini terakhir yang the best. Wanita yang hobinya ngelapin alat kelamin pasangannya, kalau habis ML dilapin pakai tisu basah. Nah, atau kalau dia pipis dicebokin pakai tisu basah. Saldonya nggak pernah di bawah 1M. Coba praktekin. Berani gak Ibu praktekin yang tadi saya ajarin barusan? Berani. Wow, tepuk tangan dong. Semuanya ibu-ibu yang di sini berani gak praktekin? Berani. Wow. Enggak. Kenapa enggak? Hah? Kenapa enggak? Hah? Enggak punya pasangan. Nanti saya sewain. Rental. Namanya bandot. Sip, tepuk tangan dong. Luar biasa. Aduh, ini acara apa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amaruddin dari Tanjung Karang, Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Ya. Alhamdulillah, puji syukur Pak Haji. Saya setelah menonton di YouTube Pak Haji, banyak yang saya praktekkan. Luar biasa ilmu Pak Haji. Wow, tepuk tangan dong. Wow.
praktekin ilmu RDA apa kalau boleh tahu saya? Yang mandi, padahal mandinya belum pakai pandan. Sudah belum. Terlupa terus Pak Haji. Kenapa lupa? Karena nggak ingat Pak Haji. Oh iya. Tepuk tangan dong untuk orang gila. Orang gila dari Lampung praktekin ilmu RDA. Lupa pandannya. Ya, lupa pandannya. Nah, jadi Pak Haji beberapa tahun akhir-akhir ini, 10 tahun akhir ini saya pengen betul mendirikan pondok pesantren, dan alhamdulillah 1 tahun yang lalu sudah mulai pembangunannya. Konsepnya persis sama kayak yang ada di sini. Ada kandang-kandangnya, ada santrinya, ada sekolahnya, mirip-mirip seperti inilah. Cuma sekarang sedang mangkrak Pak Haji, kena orang yang berhutang ke saya ingkar, mungkin apa istilahnya, belum membayar Pak Haji. Berapa utangnya? Uang Bapak di luar ada berapa? Berkisar sekitar 600 juta Pak Haji. Bapak minjemin orang 600 juta. Iya, dia beli tanah saya, sistem bayar 3 kali, baru bayar separohnya Pak Haji. Tinggal 2 kali bayar, 250 sama 300 lah, 550 yang belum bayar. Terus? Nah, sehingga pembangunannya mangkrak, dan bahkan tanahnya ini kan belum saya bayar lunas Pak Haji. Berarti yang blow on siapa tuh Pak? Saya Pak Haji. Tepuk tangan dong, ganti nama sekarang si blow on. Iya Pak Haji. Jadi di sini Pak Haji, saya yakin ilmu Pak Haji akan saya praktekkan terus, dan saya hakul yakin akan berhasil, akan sukses, pasti berhasil. Dan saya sekalian mohon izin, saya sedikit akan meniru gaya kendang embek ini Pak Haji. Ya Pak, tamu saya namanya Pak Sultan yang ngasih saya mobil Robicon, itu utangnya 150 miliar. Lunas tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset. Ada tamu saya namanya Pak Indra, utangnya 200 miliar. Lunas tanpa bayar, tanpa nyicil. Ada yang namanya Pak Roni, per hari dia punya penghasilan 600 juta. Nah, gurunya sama saya, muridnya sama, ilmunya sama. Kalau dia terkabul, Bapak pasti terkabul. Pasti Pak, pasti. Kalau gurunya kaya, muridnya harus kaya. Amin. Gurunya punya kuda, muridnya harus punya kuda. Pak Prabowo punya kuda. Saya punya kuda. Siap. Kalau gurunya punya ayam kalkun, Bapak nggak usah punya ayam kalkun. Bapak udah lihat belum sapinya gede-gede gak? Sudah Pak. Gede gak? Takjub luar biasa saya. Besar-besar. Jadi impian saya beberapa tahun yang lalu itu kok ada di sini gitu loh Pak Haji. Jadi saya luar biasa. Bapak udah lihat kebunnya belum? Kebunnya sudah Pak Haji, sampai lama betul. Saya tadi siang itu ngobrol sama yang ngurus-ngurus itu. Pantesan kebun saya bunting. Oh iya Pak Haji, betul Pak Haji. Oh, Bapak ngobrol sama kebun saya. Iya. Tadi kebun saya lapor, saya buntingin sama Bapak katanya. Iya Pak Haji. Jadi itu Pak Haji, saya berharap saya ada. Bapak udah lihat kebun belang saya? Sudah semua Kebun putih. Pak. Iya betul, yang ada apa namanya? Belang-belang. Iya. Udah lihat? Sudah. Wow. Saya berharap betul apa yang ada di sini nanti akan ada di pondok pesantren saya Pak Haji. Jangan bilang berharap, pasti. Pasti Pak Haji, pasti Pak Haji. Kalau gurunya punya, muridnya harus punya. Ya siap Pak Haji. Kalau gurunya bisa, muridnya harus bisa. Kalau gurunya kaya, muridnya harus kaya. Betul Pak Haji. Kalau gurunya pakai mobil Jeep Mercy GL 400, muridnya harus punya mobil Jeep Mercy GL 400. Kalau gurunya pakai Hummer, muridnya harus pakai Hummer. Betul. Itu ucapan adalah doa. Yang terakhir Pak Haji, saya dengar dari grup Pak Haji akan ke Lampung Pak Haji. Iya, ke Lampung besok. Betul. Nah, Bapak nanti ijab di Lampung sama anak yatim yatim kurung. Siap Pak Haji. 100 anak. Iya siap Pak Haji. Bapak tinggal di mana? Di Tanjung Karang dekat pintu tol itu Pak Haji. Oh iya, siap. Saya berharap kalau ada waktu, bukan kalau ada, harus ada waktu Pak Haji ke lokasi pondok pesantren saya, kena hanya 10 menit dari pintu tol kota itu Pak Haji. Oh iya. Siap Pak Haji ya.
Biar makbul ya, saya sabdain ya. Iya betul Pak Haji. Waduh. Itu Pak Haji, saya berharap betul fotokopinya ini ada di Lampung Pak Haji. Di daerah lain jangan dulu Pak Haji. Saya yang sudah duluan membangun Pak Haji. Jadi harus Pak Haji yang menyabdakan langsung di situ ya Pak Haji. Itu harapan saya Pak. Kalau di sini kan banyak ibu yatim, di sana harus banyak ibu yatim nggak? Banyak Pak Haji. Wah, oh, cantik-cantik Pak Haji, kalah dengan ibu-ibu yang di sini. Kalah Pak Haji. Gak ini ibu-ibu udah kadaluarsa. Kadaluarsa expired Pak Haji. Udah umurnya 95. Iya. Tapi awet. Ya, cuman kalau nikah lagi, terutama ibu yang tadi, saya khawatir suaminya langsung geletak Pak Haji. Kenapa? Expired airnya Pak Haji. Itu Pak Haji ya. Ya. Jadi itu terima kasih luar biasa Pak Haji. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong.